Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10. Baik, untuk materi pertama di Sejarah Indonesia kelas 10 yakni judulnya Cara Berpikir Sejarah. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajarannya setelah antum semua mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kamu sekalian mampu memahami cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, dan mampu menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Dan yang paling utama adalah kita harus bersyukur karena bisa bersekolah. Bayangkan jikalau kita berada di masa penjajahan ataupun masa sebelumnya. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu materinya. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang mempunyai arti pohon. Bentuk pohon kemudian dihubungkan dengan skema silsilah keluarga raja. Diserap dalam Melayu bahasa syajarotun, bahasa Arab kemudian menjadi bahasa dalam bahasa Melayu yaitu syajarah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia menyebutnya sebagai sejarah, yaitu silsilah ataupun keturunan. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, asal kata dari bahasa Yunani yaitu historia, artinya mencari informasi. Baik, coba mari kita amati 4 gambar berikut. Gambar pertama adalah Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai 1680. Tetapi dalam pembahasan ini coba kalian pahami kapan dan di mana peristiwa sejarah dalam buku ini terjadi. Nah, pertama adalah di Asia Tenggara, buku merah yang pertama adalah di Asia Tenggara, kapan? Terjadi pada 1450 atau 1680. Selanjutnya buku kedua adalah kapan? Pada tahun 1200 sampai 2008. Di mana? Di Indonesia. Buku yang ketiga yaitu di Jawa. Kapan? Sekitar tahun 1811. Buku ketiga tahun 1945 sampai 1946, yaitu di Bandung. Nah, setelah mengamati gambar berikut ini, coba amati, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Cara berpikir sejarah. Ada apa sajakah yang menjadi pola pikir pembelajaran sejarah? Cara berpikir sejarah. Yang pertama, cara berpikir sejarah adalah kita harus mampu berpikir kronologis. Berpikir kronologis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Kronos dan logos, waktu dan uraian atau ilmu. Dalam pembelajaran sejarah, kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa ataupun kejadian-kejadian sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Ya, singkatnya dalam pembelajaran sejarah, kronologis adalah urutan waktu terjadinya peristiwa. Sebelum ke contoh pembelajaran sejarah, saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kronologis sering kita temui pada kasus kecelakaan. Misalkan, semisal polisi menanyakan pada korban kecelakaan, bagaimana kronologis kecelakaannya. Nah, lalu orang yang mengetahui peristiwa tersebut, semisal adalah orang yang korban kecelakaannya, pasti akan mengetahui bagaimana kronologisnya. Semisal, ya ini kecelakaan seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor sambil membawa minuman keras. Pemuda tersebut mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi. Ketika sepeda motor yang dikendarinya itu tiba-tiba banyak pecah, kemudian ia tidak mampu mengendalikan sepeda motornya. Akibatnya terjadilah kecelakaan. Seperti itulah singkatnya cara berpikir kronologis, yaitu urutan waktunya, urutan kejadian ataupun urutan peristiwanya seperti apa, bagaimana. Nah, lalu kita ke contoh
cara berpikir kronologis dalam sejarah itu seperti apa sih? Nah, berikut ini. Contoh dalam peristiwa sejarah hari-hari terakhir kekuasaan Presiden Soeharto atau lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto. Singkatnya seperti ini, bagaimana sih kronologisnya peristiwa lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto? Nah, seperti ini. Misal, kita langsung saja ke pembahasan intinya. 12 Mei, tragedi Trisakti di mana demonstran mahasiswa mendemo untuk menuntut Presiden Soeharto untuk turun. Nah, dalam peristiwa tersebut 4 mahasiswa Trisakti menjadi korban bentrokan antara mahasiswa demonstran dengan pihak pengaman. Selanjutnya, pada 14 Mei, 2 hari kemudian, demonstran terus bertambah dari berbagai elemen masyarakat di berbagai kota. Selanjutnya, singkatnya 21 Mei, Soeharto mengumumkan untuk mengundurkan dirinya. Seperti itulah kronologis peristiwa lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto. Seperti itu dalam pembelajaran sejarah. Baik, kemudian materi yang kedua adalah cara berpikir diakronik dalam sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia berarti melintas atau melampaui atau melalui, dan kronos artinya waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas atau melalui dan melampaui dalam batasan waktu tertentu. Jikalau dikaitkan dalam sejarah, diakronik adalah suatu yang dapat melintas atau melalui atau melampaui dalam peristiwa ataupun kejadian sejarah. Nah, contoh diakronik itu seperti apa? Nah, contoh diakronik seperti ini. Semisal pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, selanjutnya masa kedatangan Islam, masa kolonialisme, masa Jepang, dan masa revolusi sampai reformasi sekarang. Berikut ini adalah contoh penulisan diakronik ya. Contoh penulisan atau cara berpikir diakronik. Dari 4 gambar tersebut, kira-kira yang mana menurut Anda? Sebelum dijawab, coba Anda memikirkan dulu mana yang sekiranya menjadi contoh cara berpikir diakronik. Ya, benar. Bagi yang menjawab gambar 2, yaitu sejarah Indonesia modern. Ya, gambar ini merupakan contoh dari bagaimana kita berpikir diakronik. Karena pada gambar 2 merupakan gambar yang menunjukkan penulisan sejarah berasal dari berbagai masa, melintas dari suatu masa dari waktu-waktu tertentu. Dari 1200 sampai 2008, dari masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Jepang sampai merdeka, sampai reformasi sekarang. Seperti itu. Selanjutnya, sinkronik, cara berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin dan kronos. Sin artinya dengan dan kronos artinya waktu. Tapi dalam KBBI, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa dengan segala aspeknya pada masa lalu atau waktu tertentu. Pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Ya, singkatnya sinkronik itu adalah ketika peristiwa sejarah, penulisan sejarah itu bersentuhan dengan ilmu-ilmu lain. Seperti ilmu ekonomi, penulisan sejarah berkaitan dengan kesehatan masyarakat, penulisan sejarah berkaitan dengan politik gitu. Nah, nanti akan diberikan contohnya ya. Intinya sinkronik itu seperti bahwa ilmu-ilmu sejarah bersentuhan dengan ilmu lain gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, sinkronik itu seperti ini. Ya, seperti di akun Google ya. Ketika antum punya akun Google di HP lama, ketika HP lamanya itu rusak, maka akun Google antum pindah ke HP baru antum. Nah, ketika akun Google itu dimasukkan ke HP baru, nanti terakhir itu ada pilihan sinkron. Nah, sinkron itu artinya menghubungkan akun itu dengan segala aspek yang ada di segala gejala atau aspek atau aplikasi yang ada di HP itu. Ketika kita menekan pilihan sinkron, maka akun email kita akan terhubung pada YouTube, pakainya akun Google kita, Google Chrome, pakainya akun Google kita, dan aplikasi-aplikasi lainnya menggunakan akun Google kita. Itu sinkron dengan aplikasi atau elemen-elemen lain. Dalam sejarah juga seperti itu. Nanti akan dijelaskan contohnya seperti apa. Berikut adalah contoh
dari berpikir sinkroniknya. Buku pertama, Gresik dalam Panggung Sejarah Indonesia, merupakan contoh buku yang menggunakan konsep berpikir diakronik. Karena apa? Berisi panggung sejarah Gresik dalam Panggung Sejarah Indonesia, berarti dari berbagai masa itu. Isinya dari masa Buddha, Islam, sampai reformasi mungkin. Dan kalau dikaji secara berpikir sinkronik, penulisan sejarah seperti ini merujuk pada aspek bidang tertentu. Contohnya ini, buku kedua, Bisnis BUMD Migas Gresik Masa Lalu. Ya. Buku ini menggunakan pendekatan ekonomi, bisnis ya, ekonomi dan bisnis. Seperti itu. Dan kajiannya tentu lebih mendalam. Jadi sinkronik itu cirinya juga pembahasannya lebih mendalam karena pada aspek tertentu ya, aspek gejala ataupun peristiwa tertentu, ataupun aspek tertentu lah, bukan peristiwa ya. Nah, apakah antum sudah memahami materi sejarah ini? Nah, mari kita jawab bersama. Untuk mereview kembali pengetahuan kita yang sudah kita bahas tadi, coba antum jawab satu persatu mana buku-buku di antara 4 buku ini yang menggambarkan cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Kira-kira mana buku yang menggunakan konsep berpikir kronologis? Kira-kira mana buku yang menggunakan konsep berpikir diakronik? Dan mana buku yang menggunakan konsep berpikir sinkronik? Coba Anda jawab terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kita klarifikasi jawabannya. Buku yang menggunakan konsep diakronik tadi sudah dibahas, langsung saja ke konsep berpikir kronologis, yaitu terdapat pada buku ketiga, yaitu Perang Napoleon di Jawa 1811. Sedangkan buku yang menggunakan konsep sinkronik yaitu buku pertama dan keempat, yaitu Asia Tenggara dalam Kurun Niaga. Karena pada buku ini terhubung dengan aspek niaga perdagangan. Dan selanjutnya pada buku keempat merupakan konsep berpikir sinkronik ya. Contoh buku yang menggunakan konsep berpikir sinkronik. Karena pada buku ini menjelaskan sebuah peristiwa sejarah dengan mengambil aspek dari politik dan sosialnya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Jika kita mengaitkan dengan nilai-nilai Islam, manusia harus memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Seperti dalam surat Toha ayat 99 yang menjelaskan tentang demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Seperti itulah, Shadaqallahul Azim. Pesan moral yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini adalah jujur dan tanggung jawab. Jujur, pembelajaran sejarah mengajarkan nilai kejujuran. Kisah sejarah hendaknya disajikan berdasarkan urutan kejadiannya dan sesuai dengan tempat berlangsungnya peristiwa. Sedangkan tanggung jawab, kisah sejarah harus ditulis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.